Haleluya. Renungan hari ini berjudul Kerohanian yang terus bertumbuh. Kidung Agung 7 ayat 12 berkata, "Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mulai mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu." Kitab Kidung Agung berisikan tentang nyanyian atau kidung yang diberikan kepada Israel, di mana Raja Salomo adalah penulisnya. Kitab ini menggambarkan kisah kasih antara Salomo dan Sulamit, gadis Sulam. Sulamit digambarkan sebagai seorang gadis yang cantik parasnya, tapi berkulit hitam karena ia bekerja di kebun anggur. Suatu ketika Salomo mengajak Sulamit berjalan-jalan ke kebun anggur di waktu pagi untuk memeriksa apakah pohon anggurnya bertumbuh dengan baik. Sebagaimana tanaman harus mengalami pertumbuhan supaya dapat berbuah, begitu pula kerohanian kita harus terus mengalami pertumbuhan. Proses pertumbuhan itu tidak terjadi sekejap. Prosesnya dari hari ke sehari perlu waktu. Faktor-faktor penting yang menunjang pertumbuhan antara lain adalah tanah yang baik. Sebelum ditanam, tanah harus terlebih dahulu diolah. Pengolahan tanah adalah proses penggemburan tanah dengan menggunakan bajak atau garu yang ditarik dengan berbagai sumber tenaga seperti tenaga manusia, hewan, atau mesin traktor. Melalui proses ini kerak tanah teraduk. Akibatnya udara dan cahaya matahari menyentuh tanah lebih dalam sehingga meningkatkan kesuburannya. Yesaya 28 ayat 23 dan 24 berkata, "Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Selagi ada waktu dan kesempatan yang baik, marilah kita mempersiapkan tanah hati kita dengan baik, sebab pertumbuhan iman sangat ditentukan oleh keadaan hati kita saat menerima firman Allah." Markus 4 ayat yang ke-8, "Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Ada tertulis, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Roma 10 ayat yang ke-17. Tanpa menyediakan banyak waktu untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, atau menyiapkan tanah hati untuk ditaburi firman-Nya, kerohanian kita tidak akan pernah bertumbuh dengan baik. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah air. Tanaman tidak akan tumbuh dengan baik jika ditanam di tempat yang tandus dan tak berair,
kalaupun tumbuh pasti tidak akan bertahan lama. Karena itu di Indonesia banyak dibangun saluran irigasi, suatu sistem untuk mengairi lahan penunjang pertanian. Ibrani 6 ayat 7, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Alkitab menggambarkan bahwa tanaman yang ditanam di tepi aliran air pasti akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ini adalah gambaran dari hidup orang yang senantiasa melekat kepada Tuhan dan berakar kuat di dalam Dia. Akar adalah bagian penting dari tanaman selain batang dan daun. Tumbuh menuju inti bumi, berfungsi untuk memperkokoh berdirinya tanaman, menyerap air dan sathara mineral, serta menyimpan cadangan makanan pada umbi-umbian. Selain itu, akar juga berfungsi sebagai alat pernafasan, menyerap udara dari dalam tanah yang dimungkinkan karena terdapat pori-pori pada tanah. Kerohanian kita pun akan bertumbuh jika tinggal dekat dengan sumber air hidup, Tuhan Yesus. Artinya, seberapa besar kehausan kita akan air hidup akan menentukan sejauh mana pertumbuhan rohani kita. Mazmur 63 ayat 2, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Air juga merupakan salah satu lambang dari Roh Kudus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Kalau kita mau tunduk sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus, mengalir bersama-samanya, kita akan dibawa kepada kehidupan yang berkemenangan dan berdampak. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Janji Allah, apabila kita berbuah banyak, di sanalah Aku akan memberikan cintaku kepadamu. Kidung Agung 7 ayat 12c. Amin. Tuhan Yesus memberkati.